Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan unek-unek selama ini, atas dasar juga dari beberapa hal yang pernah saya sampaikan di beberapa media, namun sampai detik ini tidak ada respon dari pemerintah desa yang dalam hal ini sebagai objek pembicaraan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya perjalanan desa saya ke depan, Desa Dandung, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pertama, terkait dengan mekanisme pemberhentian aparat desa yang lama itu, menurut pengamatan saya, itu sudah melenceng dari peraturan dari Permendagri nomor 83 tahun 2015, yang mana di situ pemberhentian dengan dua kategori. Yang pertama pemberhentian sementara, dan yang kedua adalah pemberhentian tetap. Pemberhentian tetap dalam hal ini seperti mati, permintaan sendiri atau diberhentikan. Namun sebelum itu harus ada konsultasi dengan pihak kecamatan, dalam hal ini camat Kangayan. Setelah saya klarifikasi kepada mereka, kepada aparat lama yang sudah diberhentikan, kemudian saya tanya, apa alasannya diberhentikan? Semua jawabannya tidak tahu. Kemudian saya sendiri mengambil kesimpulan, mungkin salah satu alasannya adalah karena ketidaklayakan dari persyaratan yang bersifat umum, yakni persyaratan pendidikan yang minimal lulusan sekolah menengah atas dengan patokan usia minimal 20 tahun dan maksimalnya 42 tahun. Namun dugaan saya itu meleset dengan diangkatnya perangkat desa yang baru. Justru kenyataan yang di lapangan itu tidak sesuai dengan data yang disetor ke Pemkab. Artinya si A yang bekerja di desa dengan menggunakan ijazahnya si B. Ini real, silahkan bagi pihak yang menganggap saya ini hoax atau memfitnah atau semacamnya, silakan di cross check ke bawah, ke lapangan, dan insya Allah masyarakat banyak yang mau menjadi saksi dalam hal ijazah tersebut.
sekali lagi, dugaan saya pemberhentian aparat yang lama itu dengan alasan diberhentikannya karena persyaratan yang bersifat umum, yaitu terkait dengan masalah ijazah, justru meleset. Karena apa? Karena pengangkatan aparat yang baru itu justru menggunakan hal yang sama, yakni tetap menggunakan ijazah pinjaman. Namun di samping itu juga, menurut analisa saya, menurut pengamatan saya, di samping pemberhentian aparat yang lama sudah jauh melenceng dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015, juga masalah pengangkatan perangkat desa terkait dengan mekanismenya, di mana kalau menurut pemahaman saya seharusnya Kades itu membentuk tim di desanya untuk dijaring atau disaring yang dilakukan oleh tim pelaksana tersebut. Nah, penyaringan bakal calon perangkat desa itu seharusnya paling lama 2 bulan setelah perangkat yang lama itu diberhentikan. Artinya untuk mengisi vacuum of power, ya, mengisi kekosongan di dalam desa tersebut. Kemudian hasil daripada kerja tim itu yang minimal seharusnya 2 orang itu dikonsultasikan kembali ke camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa itu paling lambat 7 hari kerja. Isi daripada rekomendasi tersebut adalah pernyataan setuju atau tidak sesuai dengan hasil verifikasi, hasil penyeleksian, hasil pemeriksaan daripada persyaratan-persyaratan. Kemudian juga di saat yang bersamaan, apabila nama-nama tersebut adalah tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan kembali penjaringan atau penyaringan. Nah, ini tahapan-tahapan ini, mekanisme seperti ini tidak dilakukan sama sekali. Terbukti bahwa dengan adanya beberapa gejolak, beberapa tanggapan-tanggapan masyarakat, beberapa opini masyarakat, terutama di dusun saya, itu sangat menyayangkan adanya sikap yang bersifat penunjukan secara langsung. Si A ditunjuk oleh Kades sebagai ini, si B sebagai kepala dusun ini, si si C sebagai kepala urusan ini. Oleh karena itu, rasa keprihatinan inilah yang memunculkan semangat buat saya untuk selalu mengajukan pendapat, memprotes, mengevaluasi dan semacamnya dalam rangka fungsi kontrol saya pribadi dan teman-teman, khususnya saya pribadi dalam rangka bagaimana mengawal sistem pemerintahan desa ini sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan tujuan daripada peraturan-peraturan pemerintah seperti peraturan Menteri Dalam Negeri. Di nomor 83 tahun 2015. Kemudian hal yang lain juga terkait dengan pembentukan BPD. Setahu saya, karena saya juga bagian daripada warga yang kebetulan saya juga sebagai ketua Karang Taruna di Desa Dandung, Karang Taruna, Pantura.
yang selalu aktif memonitor, mengawal perjalanan birokrasi pemerintahan desa Dandung. Jadi kejanggalan-kejanggalan, hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme dan anjuran-anjuran pemerintah yang membingkai segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa. Itu banyak sekali saya temukan sehingga menuai kontroversi di masyarakat dan menggugah hati saya untuk selalu berbicara, bersuara, dan bahkan tidak tanggung-tanggung saya kadang kritik di grup saya, karena di dalam grup itu ada beberapa perangkat desa yang masuk di situ. Saya tidak tanggung-tanggung selalu mengkritik, yang tentunya kritikan membangun dalam rangka kesejahteraan masyarakat ke depan desa Dandung. Kemudian terkait dengan masalah pembentukan BPD, itu sama yang seharusnya membentuk panitia walaupun secara formalitas saja dan lain sebagainya sesuai dengan anjuran pemerintah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci di sini. Namun secara keseluruhan pembentukan BPD itu sudah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini yang saya ketahui, sesuai dengan keterangan salah satu kandidat waktu itu yang sekarang sudah menjabat sebagai anggota BPD, dan dia juga pernah menjabat sebagai PJ di ketua BPD di periode yang sebelumnya, karena kebetulan saya juga sebagai ketua panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Dandung, Kecamatan Kangen, Kabupaten Sumeneb. Nah, kebetulan terkait dengan masalah kepanitiaan di persyaratan pernyataan itu semua calon juga memberikan pernyataan secara tertulis di atas materai, itu tidak akan, yang isinya tidak akan di huruf J itu tidak bersedia, tidak akan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa di luar perundang-undangan yang berlaku. Intinya seperti itulah. Nah, namun justru pernyataan tersebut dilanggar juga dengan sendirinya. Ini yang menjadi ganjalan buat saya, sehingga muncul dengan beberapa pelanggaran, dengan beberapa kelalaian itu muncul satu pertanyaan, kira-kira siapakah yang mampu membenahi, pihak manakah yang mampu memberikan, kalau sanksi itu terlalu jauh, karena saya menginginkan di sini bukan sanksi tetapi bagaimana pembenahan dari birokrasi tersebut. Karena ketika aturan pemerintah diabaikan, maka insya Allah kehancuran yang akan terjadi di kemudian hari bagi desa yang tidak mengikuti aturan itu. Dan semakin banyak hal yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah, maka kadang saya itu berpikir, apakah mungkin hukum di negara kita ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Artinya hal-hal semacam tadi ijazah pinjaman itu, loh kok sampai detik ini tidak ada penyelesaian, tidak ada tindakan-tindakan khusus yang bagaimana hal itu tidak terjadi. Jadi menurut saya pribadi,
Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, saya mengambil sebuah kesimpulan yang ini sudah salah total memang, tetapi mau tidak mau kesimpulan saya itu saya munculkan begini. Berarti manakala saya punya anak tidak akan saya sekolahkan tinggi-tinggi. Cukup nanti saya jadikan, saya ajukan untuk jadi tim sukses. Karena toh ujung-ujungnya nanti kalau sukses maka akan mendapatkan jabatan sebagai perangkat desa, entah itu kaur atau kepala dusun. Sudah jelas, sudah gaji sudah di tangan, 8 juta sudah per 4 bulan. Karena apa? Toh juga ijazah yang ada itu, ijazah yang didapatkan umpamanya di anak saya nanti, toh juga akan dipinjam yang lain untuk persyaratan sebagai perangkat desa. Lah, apakah hal seperti ini akan dibiarkan terus-menerus? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk membenahi, untuk meluruskan? Nah, kembali lagi saya sampaikan sedikit tentang mekanisme yang dilakukan, yang terjadi di Desa Dandung terkait dengan masalah BPD. Itu sesuai dengan keterangan nyata yang saya sampaikan tadi, yang sekarang sudah menjabat sebagai anggota BPD itu, menurut keterangan dia ada beberapa utusan dari kepala desa untuk meminta seperti ijazah, identitas dirinya lah, ijazah, KTP atau apalah itu diminta. Lah, hal itu terbukti bahwa tidak ada pengumuman pendaftaran menjadi BPD dan semacamnya lah ya. Tidak ada sekretariatnya, panitianya BPD itu yang pembentukan BPD itu tidak ada sama sekali, total. Nah, kemudian endingnya sudah pelantikan yang dilakukan di rumahnya kepala desa. Ini sangat janggal. Sementara kualitas yang saya tahu dari masing-masing anggota BPD itu, andai kata dilakukan secara benar sesuai dengan anjuran pemerintah, dalam hal ini sudah ada undang-undangnya, sudah dibungkus, sudah dibingkai dengan undang-undang di pemerintah. Andai kata mengikuti itu, walaupun tidak secara total 100%, insya Allah keanggotaan BPD ini yang ada ini tidak menimbulkan sebuah opini masyarakat bahwa dengan terbentuknya BPD itu masyarakat dikecewakan. Dengan kata lain, masih banyak yang lebih layak untuk menjabat sebagai anggota BPD. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin bisa mengawasi kinerja pemerintahan desa kalau kualitas dan kapasitasnya masih diragukan, baik itu dari disiplin keilmuannya dan juga masalah pengalamannya di masyarakat. Intinya dari beberapa hal terkait dengan dimulai dari pemberhentian perangkat yang lama, kemudian pengangkatan perangkat yang baru, dan pengangkatan BPD itu total semua tidak mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada. Lalu yang terakhir terkait dengan program pemerintah yang berkaitan dengan adanya COVID-19 ini, virus corona ini, di mana di situ ada sebuah program yang namanya BLTDD. Setahu saya, BLTDD itu mengambil dari dana desa.
yang sudah jelas di situ aturannya, persentasenya dari sekian sampai sekian berapa persen, sekian sampai sekian berapa persen, itu sudah tidak perlu saya sebutkan secara rinci di sini. Cuman secara umum saja, ringkas-ringkas saja, singkat-singkat saja. Yang saya sayangkan adalah tata cara pendataan BLT-DD di masyarakat. Di dusun saya itu bahkan nyaris tidak terlihat terdengar kapan pendataan itu dilakukan. Tiba-tiba dengar kabar bahwa perangkat desa itu datang ke suatu rumah, mendatangi rumah si A, rumah si B, tanpa bawa data apapun, langsung meminta KK. Tidak dijelaskan ini mau diajukan ke program entah itu BST atau BPNT atau apa, tidak ada seperti itu, tidak ada sosialisasi. Tiba-tiba diminta kakaknya mau diajukan. Lah, terkait dengan hal itu ada yang janggal buat saya. Dan setahu saya pendataan dalam rangka program BLT-DD ini adalah sudah jelas pemerintah menyampaikan bahwa yang tidak tercover, yang tidak terdaftar di bantuan di program-program yang lain seperti PKH, BST, BPNT dan lain-lain. Sehingga sekarang sudah jadi polemik di masyarakat bahwa bantuan itu cenderung tumpang tindih. Wallahu a'lam kalau BLT-DD ini saja sudah, program-program yang lain sudah tumpang tindih. Yang saya tahu memang datanya dari pusat, tetapi yang saya harapkan adalah bagaimana kebijakan di bawah, kebijakan di desa, orang yang sudah dapat, bagaimana itu dimediasi, dikondisikan untuk yang tidak dapat sama sekali, yang memang layak untuk dapat bantuan tersebut. Nah, yang terjadi tidak seperti itu. Apalagi kalau BLT-DD, setahu saya itu kan membentuk tim. Ada di situ yang masuk adalah salah satunya adalah tim relawan COVID yang masuk ke yang bertugas untuk turun ke dusun untuk mendata yang akan dimasukkan ke program BLT-DD. Ada perangkat desanya, relawan juga, dari kepemudaan juga. Dan itu tidak terjadi seperti itu. Kesannya adalah diam-diam. Dan sampai detik ini data itu yang seharusnya setelah pendataan selesai, kemudian diadakan musyawarah desa khusus, musdesus, sesuai dengan kemarin yang saya ikuti acara ILC, Bapak Menteri Desa menyampaikan bahwa itu dilakukan musdesus setelah pendataan itu. Artinya memusyawarahkan ini kelayakan dan tidaknya yang didata di bawah. Lah itu juga tidak terjadi, tidak dilakukan. Ujung-ujungnya kemudian sudah ada pembagian bantuan dengan nominal 600.000. Ini terjadi karena adanya faktor ketidaktransparan dari pihak pemerintah desa. Dan melalui apa yang saya sampaikan ini kalau saya namakan ini ibaratnya saya ini perahu di tengah samudra yang tidak tahu tujuan arahnya, mau merapat kemana, mau bertepi kemana, karena rasa
keprihatinan saya pribadi dan dengan teman-teman yang lain yang mendukung saya, gerakan pemuda-pemuda yang lain, keprihatinan terhadap masyarakat yang termarginalkan oleh program-program pemerintah yang seharusnya mereka diperhatikan melalui program-program khususnya ya BLTDD ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat didengar oleh pihak-pihak, oleh instansi-instansi yang terkait, yang punya otoritas dalam pembenahan ini, bagaimana kedepannya tidak terjadi lagi. Khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015. Biar penyakit ini tidak berkepanjangan terus-menerus dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu biar berguna, tidak hanya sebatas wacana saja. Jadi saya berharap adanya langkah-langkah konkret dari pemerintah yang punya wewenang dalam hal ini terhadap desa-desa yang mengabaikan adanya Perbub tersebut, Permendagri tersebut. Kalau sudah jelas-jelas di Perbub tahun 2019 bulan Desember itu sudah jelas sudah terkait dengan masalah perangkat desa, namun pada endingnya juga diabaikan. Maka dari itu saya berharap hukum yang ada, undang-undang yang ada, peraturan yang ada, baik itu peraturan pemerintah, Perpres, Permendagri, Perpu dan semacamnya ke bawah, tidak hanya berlaku kepada masyarakat kecil, tetapi bagaimana juga itu dimulai dari mereka yang mengorbitkan undang-undang itu. Salah satunya adalah pemerintah desa. Itu yang sangat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat. Segala kekurangan dari segi penyampaian bahasa, ya karena itulah kemampuan saya, kekurangan saya, namun tujuannya adalah bagaimana keprihatinan saya ini dapat terwujud, menciptakan masyarakat yang sesuai dengan harapan bangsa, kesejahteraan masyarakat diperhatikan dengan menempatkan elemen-elemen, unsur-unsur aturan di situ didudukkan pada porsinya, sehingga tujuan pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Tapi sebaliknya, sangat mustahil tujuan pemerintah, cita-cita pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, pembangunan dan semacamnya berhasil manakala instrumen-instrumen tidak baik, khususnya instrumen-instrumen hukum perundang-undangan itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati daripada pihak-pihak yang berwenang, yang punya otoritas dalam rangka pembenahan itu, untuk segera dilakukan tindakan-tindakan. Segala kekurangan dan kekhilafan saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari itu, dan juga apa yang saya lakukan ini tentunya sangat tidak baik, tentunya juga buruk kesannya kepada pemerintahan desa saya, Desa Danung, Kecamatan Kangangan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pastinya dan tentunya dipandang buruk dan bahkan dinilai kejam dan semacamnya. Tapi saya berharap, pribadi saya sendiri berharap, jadikanlah segelas jamu walaupun itu pahit, tapi tujuannya adalah untuk menyehatkan, untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan desa saya, kesehatan bangsa ini, negeri yang besar, bangsa yang besar Indonesia.
Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.